Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Mudah-mudahan tahun ini masyarakat Indonesia yang memang bisa divaksin bisa divaksin. Bagaimana aspek etis vaksinasi itu ditinjau dari etika dan moral. Masyarakat di seluruh dunia terguncang oleh adanya wabah COVID-19. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak terkena dampak COVID-19 yang menyerang manusia tanpa pandang bulu, entah kaya ataupun miskin, entah pejabat tinggi ataupun rakyat jelata, semuanya terpapar, bahkan terkena wabah COVID-19. Jumlah mereka yang terinfeksi COVID-19 setiap harinya terus meningkat. Sampai dengan tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 90 juta orang terkena COVID-19 di seluruh dunia dan lebih dari 828.000 di Indonesia. Yang mengalami kematian juga banyak. Tercatat ada sekitar 1,94 juta di seluruh dunia dan di Indonesia ada lebih dari 24.000. Data ini menunjukkan betapa mudahnya COVID-19 menyebar dan membahayakan hidup manusia. Sejak kemunculannya pertama kali di dunia, para ahli sudah berlomba adu cepat untuk menemukan vaksin sebagai sarana ampuh untuk mengatasi wabah ini. Dipercayai bahwa vaksin memberikan pengharapan akan menyelesaikan masalah COVID-19 ini, sebab vaksin ini akan meningkatkan kekebalan tubuh sehingga bisa melindungi tubuh dari serangan penyakit. Anti vaksin. Ketika vaksin COVID-19 sudah tersedia dan hampir dilakukan vaksinasi, muncullah aksi-aksi penolakan vaksin di masyarakat. Motivasinya ada macam-macam. Belum aman, ada konspirasi dimasuki microchip dalam vaksin itu, melanggar hak asasi manusia, dan alasan-alasan lain. Sebenarnya kelompok anti vaksin itu bukanlah gerakan baru, karena sudah ada sejak abad ke-18 ketika ditemukan vaksin cacar. Lalu ada reaksi anti vaksin cacar. Mereka itu dikenal dengan nama anti vaksin atau anti-vaxxer. Mereka mendirikan organisasi dengan nama Liga Anti Vaksin. Mereka memandang bahwa vaksin sebagai sesuatu yang berbahaya dan harus ditentang sehingga mereka membuat propaganda dan gerakan menentang vaksinasi. Di Indonesia, anti vaksin juga disuarakan baik oleh masyarakat umum maupun beberapa kalangan terpelajar. Masyarakat umum menentang vaksinasi karena khawatir akan keamanan vaksin itu. Sementara kaum terpelajar menentang karena dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia HAM. Sekarang bagaimana aspek etis vaksinasi? Dalam situasi biasa, vaksinasi itu adalah hak otonomi setiap individu. Pemberian vaksinasi itu sama dengan pemberian obat. Itu adalah hak otonomi setiap orang untuk menentukan sendiri apakah mau menerima atau menolak. Untuk itulah diperlukan informed consent ketika pasien setuju atau informed refusal kalau pasien menolak. Baik vaksinasi maupun pengobatan itu 100% hak otonomi pasien. Mengapa? Sebab yang punya badan adalah pasien, sehingga kalau ia sakit, ya pasien sendiri yang merasakan.
Kalau dia sehat, ya pasien sendiri yang merasakan sehatnya. Hak otonomi manusia menyatakan bahwa manusia berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Pasien yang sakit tidak bisa diwajibkan berobat ke rumah sakit. Demikian juga vaksinasi cacar juga tidak bisa diwajibkan karena kalau tidak divaksin yang bakal terkena cacar dan mengalami penderitaan juga dirinya sendiri. Kalau orang dengan tahu, mau, dan sadar mau menanggung resiko tidak divaksin, itu adalah hak dia dan orang lain tidak berhak untuk mencampuri. Bagaimana vaksinasi di masa pandemi? Vaksinasi COVID-19 di masa pandemi sedikit berbeda pendekatan etisnya. COVID-19 adalah virus yang mudah tersebar dengan kasus kematian yang tinggi. Hampir tidak ada negara di seluruh dunia ini yang tidak terkena. Penyebarannya sangat cepat dan mudah sehingga menyebabkan ketakutan melanda seluruh dunia. Dampak lainnya juga sangat besar, misalnya dari segi ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik, dan keagamaan. Dampak bagi keuangan negara juga sangat besar. Dana yang sebenarnya bisa dipakai untuk menyejahterakan masyarakat harus dipergunakan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Sementara itu ancaman kematian menjadi sangat real karena semakin banyaknya orang yang terjangkiti virus ini. Dalam situasi seperti ini, ancaman COVID-19 tidak lagi ancaman pribadi, tetapi sudah menjadi ancaman bersama. Yang dibahayakan tidak lagi individu, tetapi masyarakat umum. Kalau orang tidak divaksin berarti akan membahayakan dan ancaman kematian bagi masyarakat. Oleh karena itu, wajar bahwa vaksinasi ini tidak lagi menjadi hak otonomi setiap individu, tetapi menjadi kewajiban umum. Mengapa? Sebab tidak ada seorang pun yang boleh dan berhak menjadikan hidup orang lain terpapar pada bahaya penyakit dan kematian. Penghormatan terhadap otonomi kalah dibandingkan dengan penghormatan terhadap hidup manusia. Karena hidup manusia menjadi dasar dari adanya hak untuk dihormati otonominya. Adanya otonomi mengandaikan adanya hidup, maka hidup menjadi lebih fundamental dan tidak boleh dikorbankan demi otonomi. Mengapa alasan penolakan vaksinasi? Karena secara ilmiah belum terbukti aman. Dari segi etis tak bisa dipertahankan. Pada tahun 2005, UNESCO mengeluarkan dokumen Universal Declaration of Bioethics and Human Rights. Pada pasal 3 nomor 2 dikatakan, kepentingan dan kesejahteraan individu manusia harus diutamakan dibandingkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Di satu pihak, sangat dipengerti pentingnya riset iptek demi perkembangan peradaban bangsa manusia. Tetapi di lain pihak, riset itu tidak boleh mengorbankan manusia, sekalipun riset tersebut sangat bermanfaat untuk manusia dan iptek itu sendiri. Hidup manusia harus diutamakan daripada riset tersebut. Kalau sekarang ini yang tersedia hanyalah vaksin yang secara ilmiah melalui riset belum terbukti 100% keamanannya. Demi perlindungan kesejahteraan dan hidup manusia, vaksin seperti itu sah untuk dipergunakan. Hidup dan kesejahteraan manusia harus lebih diutamakan daripada riset itu sendiri karena riset adalah demi kesejahteraan serta hidup manusia. Dan bukan sebaliknya, kecuali kalau ada indikasi
kecuali kalau ada indikasi medis yang kontra terhadap vaksinasi bagi seseorang. Vaksinasi COVID-19 tersebut mandatori dan bahkan kewajiban bagi warga negara. Begitu Bapak Ibu tentang vaksinasi ditinjau dari aspek etis dan moral dari sudut pandang Gereja Katolik. Salam sehat, salam tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.